Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kemajuan proyek yang berjudul Peningkatan Akurasi Model Website dan Aproxet dalam Klasifikasi Teks Twitter. Anggotanya saya sendiri yaitu Dinda Safira. Yang kedua ada Denny Setiawan selaku ketua kelompok. Yang ketiga ada Muhammad Rahmat. Yang keempat ada Satria Bangun Paresi. Yang kelima ada Sinta Petikasari. Dan yang terakhir Devana Yasopi. Adapun latar belakang dari tugas kami ini yaitu klasifikasi teks merupakan tugas penting dalam NLP untuk analisis sentimen, klasifikasi berita, dan pemfilteran konten. Pendekatan terbaru seperti representasi berbasis set dengan model Repset dan Approxet memungkinkan dokumen direpresentasikan sebagai kumpulan embedding kata tanpa memperhatikan urutan. Penelitian ini melanjutkan proyek sebelumnya dengan menjalankan ulang kode asli, lalu memodifikasi arsitektur dan parameter kedua model untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi klasifikasi teks pada dataset Twitter. Lanjut. Ada tiga tujuan dari penelitian kami ini. Yang pertama, melakukan treatment terhadap kode model Repset dan Approxet. Yang kedua, melakukan modifikasi terhadap arsitektur dan konfigurasi model untuk meningkatkan akurasi. Dan yang terakhir, yaitu membandingkan performa kedua model dalam tugas klasifikasi teks Twitter. Lanjut. Adapun metode dari penelitian kami ini, yang pertama yaitu persiapan kode dari paper Repset dan Approxet dijalankan ulang untuk memastikan fungsionalitas serta melakukan evaluasi awal terhadap performa model. Yang kedua yaitu modifikasi model, dilakukan perubahan pada arsitektur dan parameter yaitu jumlah hidden set-nya, yang kedua jumlah elemen per set, yang ketiga fungsi aktivasi, dan yang terakhir struktur layer dan regularisasi. Yang ketiga ada pelatihan model. Model dilatih menggunakan metode 5-fold cross validation untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih andal. Dan yang keempat yaitu analisis hasil. Akurasi dari setiap eksperimen dicatat dan dianalisis untuk menilai peningkatan performa dan efisien model. Lanjut. Sumber data dan pra pengolahan data. Yang pertama itu dataset yang digunakan adalah Twitter underscore tr underscore te underscore split dot met yang berisi dalam berisi embedding tweet berdimensi 300 dan label dalam format one hot encoding. Dataset ini merupakan dataset pada paper original. Yang kedua yaitu label yang semula dalam format one hot encoding dikonversi ulang menggunakan label encoder agar sesuai dengan format target dalam pelatihan model. Setiap dokumen direpresentasikan sebagai himpunan set dari embedding kata. Untuk model Approxet dilakukan padding pada data agar setiap batch memiliki panjang yang seragam. Seluruh data kemudian dibagi menggunakan skema 5-fold cross validation untuk evaluasi yang lebih stabil dan menyeluruh. Lanjut. Metode klasifikasi tag yang digunakan yaitu ada Repset dan Approxet. Repset menggunakan matching optimal yaitu algoritma LAPJV antara dokumen dan hidden set untuk membentuk representasi dokumen berdasarkan skor matching. Model dilatih menggunakan fungsi softmax dan log loss. Yang kedua ada Approxet, mengadopsi pendekatan aproksimasi dengan dot product sebagai matching, dilanjutkan dengan McFolling untuk membentuk representasi. Model menggunakan feed forward layer dengan aktivasi GELU dan diimplementasikan menggunakan PyTorch. Lanjut. Adapun hasil dari percobaan kami bisa dilihat pada grafik ini, yaitu untuk Repset average error-nya di 0,2429, standar of error-nya di 0,01402, average akurensinya ada di 0,75751, standard of akurensinya ada di 0,01402. Untuk approximate-nya average error-nya ada di 0,25343, standard of error-nya 0,05188, average akurensinya 0,74657, standard of akurensinya 0,01588. Lanjut. Analisis hasil dan kendalanya, hasil
eksperimen menunjukkan bahwa modifikasi ringan arsitektur website dan Approxet memberikan peningkatan akurasi. Versi modifikasi website menunjukkan akurasi tertinggi dan stabil. Sementara itu, Approxet juga menunjukkan performa yang bagus meskipun memiliki fluktuasi antar rerun yang dipengaruhi oleh faktor seperti inisialisasi awal dan learning rate delay. Yang kedua itu beberapa kendala yang dihadapi antara lain sensitivitas model terhadap seed, kompleksitas tuning hyperparameter, serta penurunan performa ketika dropout dan polling digabungkan secara agresif. Lanjut. Kesimpulan dan saran, modifikasi pada website menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 75,57% dengan performa yang lebih stabil. Approxen menunjukkan akurasi mendekati website namun dengan efisiensi tinggi saat dijalankan di CPU. Modifikasi sederhana seperti penyesuaian hidden layer dan fungsi aktivasi terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi. Disarankan untuk menetapkan seed agar hasil lebih konsisten. Eksperimen juga dapat diperluas ke dataset lain serta mengeksplorasi teknik assembling antar model untuk peningkatan akurasi lebih lanjut. Eh, Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.